Bikin apa? Kira-kira seriusan teman-teman di awal tuh saya bikin konten YouTube kayak ceramah Pak. Jadi ceritanya Pak ya, kan kita tahunya sekarang kalau kita lebih santai ya. Dulu mah nggak Pak. Assalamualaikum, alhamdulillah. Wah sampai mukadimah beres tuh Pak. Kalau pengen menjadi YouTuber, kadang permasalahan menjadi YouTuber ini selalu ada aja. Entah kenapa, saya selalu dapat curhatan teman-teman YouTuber itu, Mas, saya itu kenapa subscriber saya tidak bertambah, viewer saya tidak bertambah. Jangankan viewer, bahkan ada yang sudah gajian pun, ya, bulan pertama, kemudian bulan kedua tidak juga gajian. Nah, di hadapan saya teman-teman sekalian sudah ada Mas Hamsan newbie. Mungkin teman-teman yang sering bilang, Mas, saya itu kalau nonton video Mas Didik selalu muncul video-video Mas Hamsan. Nah, ini orangnya nih di samping saya. Assalamualaikum Mas Hamsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Insyaallah, dari mana nih Mas? Kok bisa tiba-tiba ke Jogja nih? Gimana nih? Ceritanya panjang Pak. Dari Subang Pak, dari Subang. Dari Subang, jadi ya? ke sini kemarin ada acara silaturahmi ke guru pada Idi Alfisyah. Aktivitas gimana nih selama ini? Aktivitas alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mas, ini kita ngobrol YouTube Mas ya, karena entah kenapa saya tuh penonton saya ini kan random Mas. Ya, kalau bahas SEO rame. Ya, saya pernah buat survei gitu. Yang mau bahas SEO siapa, yang mau bahas YouTube siapa, survei gitu. Paling banyak SEO. Pas saya bahas SEO kagak ada yang nonton. Pas bahas YouTube rame yang nonton nih. Nah, sebenarnya gimana sih Mas, menurut Mas Hamsan sebagai seorang teman-teman YouTuber pemula nih, apa sih yang harus dipersiapkan sebenarnya, yang harus dipersiapin untuk biar supaya bisa grow up nih menjadi YouTuber dan bisa berpenghasilan dari YouTuber, gimana nih sesuai dengan pengalaman Mas Hamsan? Kalau menurut saya pribadi ya Pak ya, selama ini berarti kita nge-YouTube berapa tahun sih Pak? Hampir 2 tahun lebih. 2 tahun lah ya. Hampir 2 tahun. Itu awalnya kita ngacak dulu Pak kontennya, kan kayak tadi Bapak bilang, kita bahas SEO, kita bahas YouTube, kita bahas ini sampai nanti penonton kita tuh bakal tahu nih konten mana yang paling ramai di antara itu yang kita bahas. Nah, ketika udah dapet konten yang bagus, ya kita gas itu aja. Kalau selama ini saya yang paling bagus ya menurut saya pribadi Pak itu tentang Facebook. Jadi orang-orang mungkin taunya bahwa saya itu terus-terusan ngebahas Facebook Pak. Di YouTube ya? Di YouTube Pak, di YouTube. Dan sekarang itu saya baru paham ya. Ternyata orang-orang banyak yang nyari saya itu tentang akun Facebook. Nah, jadi saya juga masih bingung sebenarnya Pak. Seriusan, saya masih bingung tuh. Nyari polanya tuh di sebelah mana ya Pak? Tapi nyesal nggak sih Mas menjadi seorang YouTuber selama ini? Nyesal nggak sih? Enggak Pak, enggak. Enggak ya? Berarti ada dong hasil yang didapatkan menjadi seorang YouTuber? Alhamdulillah banyak Pak. Banyak kan? Banyak banget. Apa nih Mas? Coba biar teman-teman YouTuber nih biar nggak gulung tikar Mas. Banyak teman-teman YouTuber nih kan semangat-semangat di awal. Iya. Udah gitu tahu ternyata rintangannya banyak, kira udahlah mundur aja lah. Mending ngerebahan di rumah lagi gitu kan. Nah, gimana Mas? Kira-kira Mas kasih semangat untuk teman-teman YouTuber nih, apa yang harus mereka persiapkan untuk bisa melawan semua istilahnya masalah-masalah yang ada di YouTuber ini? Apa Mas kira-kira Mas sesuai pengalaman ini? Gimana? Kok bisa Mas Hamzah sampai sekarang tuh semangat-semangat aja, aman-aman aja gitu. Bisa sampai ratusan video tuh gimana tuh? Dinikmati Pak pertama. Jadi buat teman-teman yang pertama banget pengen masuk ke dunia per-YouTubean, pasti nanti akan ngerasain tuh sakit hati ngelihat AdSense atau ngelihat hasil penghasilan dari AdSense-nya. Nah, saya juga sama kok. AdSense YouTube untuk pendidikan itu sangat mengecewakan, ya Pak. Untuk pendidikan, benar. Bapak ngerasain Pak ya? Rasain dong. Rasain, makanya untuk pendidikan kalau nyari uang mungkin sedikit ya. Tapi kalau personal brand cocok ya. Cocok banget Pak. Nah, Mas Hamsan kan maksudnya bisa mendapatkan ratusan juta pertama dari YouTube nih. Gimana kira-kira Mas? Berarti strateginya nggak hanya AdSense dong? Ya, nggak berarti orang kalau bisa YouTuber pemula tuh gak usah terlalu fokus AdSense aja, tapi cari yang lain gitu ya. Harus Pak. Apa itu yang lain itu Mas? Banyak Pak. Jadi kan paneling dari YouTube itu nggak cuma satu. Kalau kita sekarang mikirnya, saya main YouTube karena pengen AdSense, itu akan berat Pak, akan berat. Apalagi kalau konten-kontennya kayak konten-konten kita pendidikan. Kecuali kalau kontennya hiburan, itu bisa masih masuk ya. Kalau untuk konten pendidikan itu saran saya sih lebih baik kita itu fokus untuk jualan produk.
kan untuk dapat uang di YouTube nggak cuma dari AdSense, bisa jualan produk sendiri, bisa jual produk orang lain. Ya itu salah satunya yang bisa kita dapetin dari YouTube, Pak. Jualan produk ya berarti ya. Gimana Mas? Kan orang ini kan aduh bangun YouTube aja pusing apalagi tambah-tambah jual produk nih. Gimana strateginya ya Mas? Buat main produk itu awalnya kita bikin dulu ya, kita tentuin dulu produk apa yang mau kita jual, lalu kita promo lewat konten YouTube, Pak, biasanya mah. Nah, kan kalau saya itu kontennya pendidikan tentang Facebook, Pak, maka di situ saya fokusnya adalah jual robot atau jual tool yang memang untuk ngebantu para pemain Facebook mengoptimasi jualannya lewat Facebook, Pak. Facebook Marketplace. Iya, Facebook Marketplace. Dan itu kita mulai nge-YouTube tahun 2019 ya, Pak, waktu itu ya? 2020 Mas. 2020. Pas corona dong. Oh ya, pas awal corona ya, Pak? Awal corona. Ya, awal corona tuh udah mulai nge-YouTube. Itu pun diajak Pak Didi saya nge-YouTube tuh. Sebenarnya. Waktu itu diajak Pak Didi buat nge-YouTube karena nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain, kita bingung mau. Itu kadang manusia tuh mau bertindak atau mau bergerak tuh karena dia sudah merasa mentok dan tidak ada cara lain, Mas. Tidak ada gerakan lain, tidak ada tujuan lain. Akhirnya dia cari tujuan apa yang ada. Dulu kan corona tuh kan betul-betul menutup semua lingkup ya. Akhirnya lingkup yang bisa memungkinkan satu-satunya adalah bangun channel YouTube. Kan Betul gitu banget, kan. betul banget, Pak. Undangan pembicara berkurang, bahkan ditutup ya, keluar juga ditutup, jualan turun drastis. Akhirnya satu-satu cara buat channel YouTube. Makanya kadang orang misalnya dia terhimpit, justru sebenarnya terhimpit itu membuat dia mau bergerak, betul ya Mas ya? Nah, oke, Mas Hamsan, ini kita flashback ya dari tahun 2020 tuh. Apa sebenarnya alasan Mas Hamsan mau bangun YouTube tuh apa sebenarnya? Awalnya saya nggak kepikiran bakal bangun YouTube, Pak. Jadi bapak ngajak 2020 tuh bikin YouTube, saya sambil awaton aja tuh, Pak. Karena yang saya tahu tuh kalau guru udah bilang A itu biasanya bakal berkah dan bakal benar ke depannya tuh. Jadi saya ikutin aja apa kata bapak, Mas bikin YouTube yuk. Tiap hari usahakan 1 hari 1. Ya udah saya nggak mikir, Pak. Bikin apa kira-kira. Seriusan teman-teman di awal tuh saya bikin konten YouTube kayak ceramah, Pak. Jadi ceritanya Pak ya. Kan kita tahunya sekarang kalau kita lebih santai ya. Dulu mah nggak, Pak. Assalamualaikum, alhamdulillah. Wah sampai muka di beres tuh, Pak. Itu awal banget ya. Suara masih berantakan. Terus saya nge-YouTube tuh, Pak, kan awal nggak punya modal karena baru banget nikah, Pak. Jadi YouTube itu nge-YouTube-nya pakai ini, Pak. Pakai mic apa nih dulu? Clip on, Pak. Iya, clip on yang diikat pakai tali rapi ya, Pak. Lingit banget ya kalau itu tuh. Dan konten yang saya bikin awal-awal tentang riset dulu, baru riset di Google. Setelah itu saya bikin tentang Facebook. Nah, mulailah ketemu tuh teman-teman. Tapi kalau saya bahas tentang riset di Google tuh nggak ada pencarian yang banyak. Tapi pas saya bahas tentang Facebook Marketplace ya, pada tahun 2020 itu pencariannya gila-gilaan waktu itu, Pak. Mulai tuh karena memang momennya di sana tuh. Iya, momennya di sana di meledaknya kayak Facebook Marketplace 2020 kelihatannya. 2020 dan di situ tuh belum banyak orang bahas. Jadi orang udah banyak yang main Facebook Marketplace tapi masih hidden jadi nggak mau dibahas ke YouTube. Dan saya bahas waktu itu tuh, Pak. Saya bahas tahun 2020. Dan sekarang akhirnya banyaklah bermunculan master Facebook Marketplace terbaru gitu. Di awal itu. Jadi 2020 tuh. Jadi saya nggak mikir kayak mau bikin apa, kenapa enggak. Yang penting saya lakukan dulu, Pak. Berarti bukan karena uang dulu. Nggak kepikiran. Pokoknya karena nggak ada cara lain, udahlah bikin konten aja lah ya gitu ya. Iya karena kesusahannya apa, Mas? Kesusahannya itu awal tuh ngebangun mood, Pak, biasanya, Pak. Bangun mood iya, justru ya. ngebangun mood. Buat teman-teman pasti awal-awal ngegebu-gebu nih. Yang penting awalnya jangan dulu mikir uang deh. Kan gitu, Pak. Kalau kita di YouTube nih nggak langsung contoh kita upload hari ini besok dapat duit, nggak gitu. Walaupun kita jualan produk ya. Contoh kita punya produk jualan di YouTube, belum tentu besok bakal langsung laku. Biasanya nunggu beberapa hari baru laku. Kalau itu pun kalau kontennya bisa dicari lewat mesin pencari. Jadi yang saya bikin, yang saya bangun di awal yaitu ngebangun mood itu paling susah, Pak. Bangun mood ya. Kok bisa moodnya kuat lagi itu gimana tuh? Cara membangun moodnya gimana, Mas Hamsan? Kalau saya pribadi, Pak. Iya. Kalau saya pribadi ya awal-awal emang susah. Jadi kita mikir dulu nih. Biasanya saya keluar rumah, jalan-jalan muter-muter, balik lagi ya udah dapat lagi. Atau ngebangun mood yang paling gampang itu ngelakuin hal yang paling disukai, Pak. Dan ingat tujuan paling penting banget. Tujuan. Apa sih tujuan kita nge-YouTube? Visi misi lah ya. Iya, tujuan.
Awalnya saya nggak kepikiran Pak bakal sebesar ini Pak. Nggak kepikiran sama sekali. Taunya saya pengen tiap hari upload belajar gitu, mulai belajar ngomong, mulai belajar tampil di kamera, dan mulai pengen share ilmu. Jadi intinya pertama banget pengen share ilmu Pak, walaupun nggak banyak. Intinya gitu ya. Baru lama-lama ketagihan dan upload gitu kan. Upload ketagihan banget beneran sih. Ketagihan. Nah, untuk teman-teman YouTuber nih terutama nih, berarti coba mungkin alasan mereka rata-rata mood ya Mas ya. Membangun mood itu penting sekali gitu. Iya. Kalau saya sih, saya dulu misalnya mood saya nggak bagus, saya nyari orang untuk sama-sama bikin konten. Makanya kan saya sering WA Mas Samson kan. Iya, Mas live yuk bareng yuk biar bangun mood lagi gitu kan. Biar ada teman lagi. Oh iya. Makanya kadang saya sering ngajak teman-teman YouTuber ngumpul gitu biar mood itu semangat lagi itu. Mereka aja sehari bisa 4 konten, 5 konten gitu ya. Bahkan saya tahu perjuangan membuat konten itu ya banyak lah Mas ya perjuangannya ya Mas. Banyak banget. Apa aja yang terbuang Mas sebenarnya Mas? Awal mula ya. Awal mula. Orang kan kadang melihat, oh enak dong Mas Samson sekarang. Udah bisa, dia jago ngomong depan kamera. Sebenarnya kita juga dulu kan nggak jago kan. Berantakan dulu kan. Karena sering-sering aja gitu kan. Awal-awal ya Pak. Awal-awal aja ngebangun konten YouTube itu 2020 ya awal-awal corona. Kita ngedit itu bisa sampai setengah hari. Itu beneran ya Pak, setengah hari saya ngedit tuh. Ngedit itu saya dari Camtasia ke Filmora. Waduh, 2 kali. Bayang Pak, jadi 2 kan. Kan Camtasia itu ada beberapa efek yang memang enggak saya suka tuh Pak. Jadi saya pindahin ke Filmora. Sekarang udah mulai pakai Adobe. Itu tuh ya ampun lama banget bikinnya. Tapi sekarang ketika udah mulai menikmati ya udah kita tahu polanya tuh. Dan pola itu terbentuk biasanya kalau lebih dari 2 bulan istiqomah atau 1 bulan lah minimal itu udah bakal kebentuk ke kebiasaan. Kalau nggak bikin konten tuh ada yang kurang ya Pak. Benar. Ada yang kurang. Iya, saya pun sehari kalau nggak bikin konten tuh kayak ada yang salah gitu, kayak merasa bersalah gitu kan. Kok nggak bikin konten hari ini? Udah merasa kaya gak? Oke Mas, menarik nih ya.